Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, balik lagi di channel saya. Sesuai komentar-komentar pada video pertama ya, ada yang menyarankan untuk membuat video tajwid. Di video kali ini kita akan belajar tajwid ya. Sebelum mulai pelajaran, mungkin saya akan menjelaskan dulu panduan apa yang saya pakai untuk belajar tajwid, yaitu namanya Tuhfatul Atfal. Jadi Tuhfatul Atfal itu sedikit menjelaskan tentang Tuhfatul Atfal, adalah sebuah kumpulan matan ya, kayak syair gitulah, yang saya pelajari di Wadi Mubarak, dan itu berisikan tentang ilmu tajwid. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin saya akan jelaskan di video-video yang lainnya. Kita akan ambil contoh mungkin dari surat An-Naba ayat 1-5. An-Naba surat ke-78 ayat 1-5. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama, Amma, kita akan menemukan mim yang bertasydid. Nah, nama hukumnya adalah gunnah. Cara membacanya ditekan 2 harokat. Kalau dalam syair Tuhfatul Atfal berbunyi wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Wa gunna, dan gunakanlah miman thumma nunan, huruf mim dan juga nun, syuddida yang bertasydid, wa sammi, dan namakanlah kulla harfa, setiap hurufnya gunnatin bada, dengan nama huruf gunnah. Jadi setiap ada mim yang bertasydid atau nun yang bertasydid, itu nama hukumnya gunnah. Cara bacanya ditahan 2 harokat. Kita lanjut lagi. Ya tasaa. Nah, di sini ada namanya mad wajib. Mad wajib adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Saya ulang lagi, mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i itu secara singkatnya bacaan yang panjang, atau yang sering kita temukan yaitu misalnya ba, bi, bu. Nah, itu namanya mad tabi'i. Kalau setelahnya ada hamzah, ada tambahan hamzah, ya tasaa. Nah, itu namanya mad wajib. Nah, kalau mau lebih gampangnya, biasanya mad wajib itu ditandai dengan penulisan hamzah yang kecil ya. Jadi ada 2 hukum ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah, namanya mad wajib. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil. Nah, biasanya kalau mad wajib muttasil itu ditulis dengan hamzah yang kecil. Kalau mad jaiz biasanya ditulis disertakan dengan hamzah yang berdiri. Kurang lebih cara gampangnya membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz seperti itu, kalau mau gampang. Nah, untuk takaran panjangnya, mad wajib itu minimal 4 sampai 5 harokat. Jadi nggak boleh dibaca 2 harokat. Ya tasaalun. Nah, ini yang salah. Ya tasaalun. Baik, lanjut lagi. Alun, lun. Nah, di sini namanya mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini mad tabi'i
yang bertemu dengan sukun palsu. Apa itu sukun palsu? Jadi sukun palsu itu sukun yang terbentuk, bukan dari aslinya. Kalau aslinya kan sukun seperti ini, ya, yang kayak bulan gitu. Tapi kalau mad arid sukun ini terbentuk karena sukun palsu. Kenapa? Nah, kita lihat di sini huruf terakhirnya ada nun. Nun berharokat fathah. Karena dibaca waqaf jadinya sukun. Nah, itu yang menyebabkan sukunnya palsu. Nah, ketika mad tabi'i bertemu dengan sukun palsu, maka dinamakan mad arid sukun. Adapun panjangnya bisa dibaca 2, 4 ataupun sampai 6 harokat. Baik, kita akan bacakan satu ayat full ya dengan tajwid. Amma yatasaalun. Kemudian ayat kedua, aninna. Nah, di sini ada nun yang bertasydid lagi. Sama seperti mim yang bertasydid, namanya adalah gunnah. Ditekan dengan 2 harokat. Ya. Alif lam qamariyah namanya. Jadi alif lam qamariyah itu hukumnya atau cara bacanya jelas. Jadi lamnya terbaca. Naba'il azim. Kemudian azim. Nah, di sini ada mad arid lagi, ya. Sama halnya dengan ayat yang pertama tadi. Baik, kita baca lengkapnya dengan tajwid. Anin naba'il azim. Kemudian di ayat ketiga, alladzi wi. Nah, ini namanya mad tabi'i. Alladzi mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, ya. Hum fihi. Hum fihi. Nah, di sini ada mim sukun. Mim sukun bila bertemu selain dari huruf ba atau mim, itu cara bacanya jelas. Saya ulangi lagi, mim sukun jika bertemu dengan selain dari huruf ba dan mim, maka cara bacanya jelas. Nama hukumnya idhar syafawi. Nah, di sini kita lihat mim sukunnya bertemu dengan huruf fa, maka cara bacanya jelas. Fi itu atau bi lagi, fihi mukhtalifun. Mukhtalifun. Nah, ini mad arid sukun. Kita baca lengkapnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik. Kita lanjut ayat keempat. Kalla, tidak ada hukum. Saya'lamun. Nah, mad arid lagi. Kita baca ayat lengkapnya. Kalla saya'lamun. Kemudian ayat terakhir, tsumma. Nah, di sini ada gunnah lagi karena mim yang bertasydid. Ditahan 2 harokat. Tsumma kalla, tidak ada hukum. Saya'lamun, mad arid lagi. Baik, kita baca lengkapnya. Tsumma kalla saya'lamun. Ya, mungkin kita ulang lagi dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Ya, kurang lebih membaca Al-Quran dengan tajwid yang insya Allah benar seperti itu. Mungkin kita cukupkan videonya ya. Sedikit tambahan.
Kan ada 3 pilihannya, boleh 2, 4, atau 6. Kalau di awal kita membaca 2 harokat, maka sampai terakhir kita baca itu harus 2. Jadi nggak boleh ayat pertama 2, nanti ayat keduanya 4. Itu tidak boleh, harus panjangnya sama. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu saja pelajaran tajwid kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Kalau misalnya memang ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman. Mungkin itu saja. Jazakallah khairan yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.